Polisi telah menangkap Ahmad Zainul Arifin yang merupakan koordinator pungli yang juga merupakan pegawai lepas yang berwenang memerintahkan para operator kren memilih truk mana yang akan dibongkar muat terlebih dahulu. Untuk mengelaborasinya dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pemeriksaan, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat sore Pak Yusri. Sore, Mbak. Ya, Bapak, hingga Sabtu sore ini sudah berapa banyak yang ditangkap dan sudah berapa yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Sejak kemarin saya sudah sampaikan 49 orang di 4 tempat ya. 5 tempat itu Polres Metro KP3, itu ada 1 di PT GCIT, kemudian ada di Polres Utara itu ada di PT Dwipa dan juga Fortune, kemudian ada di Polsek Cilincing dan juga Polsek Tanjung Priok yang berhasil mengamankan 8 sama 6. Jadi total semuanya tadi malam diamankan lagi 1 pengawasnya. Pengawas dari PT GCIT ini yang mengendalikan para operator kren. Oke. Jadi total 8 Polres KP3, Pak. Baik, sudah ada 8 tersangka, salah satunya adalah koordinator yang tadi Anda menyebutkan ya. Kalau kita kilas balik sedikit dalam konferensi pers kemarin, pada Jumat kemarin, Bapak juga mengakui bahwa sebenarnya praktik pungli ini sudah lama terjadi. Sejauh ini memang seperti apa sih Pak bentuk pemberantasannya? Karena sejumlah pihak ini kemudian menilai mengapa dan mempertanyakan mengapa baru digencarkan setelah adanya kunjungan Presiden, kemudian Presiden menginstruksikan kepada Kapolri untuk memberantas pungli. Padahal kita sama-sama tahu bahwa praktiknya sudah berjalan lama di sana. Terima kasih, Mbak. Jadi begini, kita sepakati dulu bahwa fakta yang kita temukan di lapangan ini ada 2 klaster, Mbak. Oke. Ya, klaster pertama adalah premanisme yang berada di luar dari pelabuhan. Ini yang biasanya modusnya mereka meminta-minta kepada para sopir-sopir ini yang di pinggir jalan itu, Mbak. Biasanya. Itu premanisme. Kemudian klaster kedua, ini pungli yang dilakukan oleh para pegawai. Saya kembalikan lagi. Klaster pertama itu sudah kita lakukan penangkapan bukan baru sekali ini. Sering kita, karena itu preman-preman di jalan itu yang bisa meminta-minta. Yang sering viral di media sosial itu mereka ketok truk tersebut, kemudian minta uang 5.000, 10.000, 2.000 gitu loh, Pak. Iya. Terus klaster kedua, kenapa agak sulit? Karena ini di dalam kawasan mereka. Di dalam kawasan mereka yang memang sangat sulit terpantau. Yang bisa itu kalau ada laporan yang kita terima. Oke. Ini saya ambil contoh saja. Misalnya di kantornya Mbak ada pungli di dalam situ. Kemudian kita polisi mau masuk, mau tahu itu sulit. Karena yang bermain ini security, operator keren, tukang wishingnya. Jadi contoh PT Dwipa saja ada 5 pos di situ. 5 pos itu mulai dari pertama mereka masuk ada security-nya, mulai juga pintu 1, pintu 2, pintu 3 itu pegawai-pegawainya PT itu. Dan itu yang harus mereka menyetorkan 5.000, 2.000, kalau tidak mereka akan diperhambat. Sampai dengan crane itu mereka kayak PT GCIT itu, mereka itu harus memperlihatkan uang 20.000 dulu ke operator kren baru diambil. Kalau nggak memperlihatkan akan diperhambat oleh mereka. Masih terus harus mengantre ya Pak ya jika memang tidak memberikan. Ya betul, suruh pergi malah. Komisi dan itu. Dan dulu sama yang sudah harus bayar. Ini modus-modus yang dilakukan. Kemudian apakah masih ada modus-modus lain? Ya, kami sudah mendalami lagi. Ada modus-modus lain lagi yang oleh para pelaku-pelaku. Makanya tadi malam ini yang kami amankan itulah pengawas. Di dalam hasil pemeriksaan kepala pengawas ini, di dalam HP-nya, WA-nya itu, bahkan memerintahkan pada saat itu, cepat bubar. Ada gerombolan yang masuk sana. Cepat kita bubarkan, jangan hilangkan semua barang bukti. Jangan kasih tahu sopir, jangan ada yang mau mengaku kalau dia terima kasih uang. Itulah. Ini. Jadi ada di pasal 55, di 365 Yunto pasal 55 yang kita ini kan kepada pengawasnya ini. Karena memang terbukti semuanya. Makanya saya bilang, kenapa orang tanya kenapa baru sekarang? Memang sudah lama. Oke. Jamaah. Dan dia lakukan shift-nya mereka per 8 jam. Gitu, Mbak. Berarti artinya sebenarnya tindakan pungli ini sudah dilakukan dengan penuh kerjasama, masif, terstruktur begitu pula ya di dalam kawasan JICT. Nah, ke depannya apakah kemudian ini juga akan ada pendalaman pemeriksaan kepada pengelola secara spesifik langsung diberikan sanksi atau seperti apa Pak proses hukumnya nanti? Oke, saya sirikan dulu, saya lengkapi dulu bahwa ini kemarin saya sampaikan ini baru di permukaan, Mbak. Iya. Masih ada lagi kita mendalami apakah kemungkinan ada layer-layernya lagi di atas. Tiga tadi malam kita nangkap 1, kita amankan 1 layer di atas adalah koordinatornya ya.
Operator pengawasnya untuk pengangkut kren. Jadi pertanyaan, apakah masih ada? Ya. Nah, disinilah perlunya kita nanti akan duduk bersama dengan stakeholder terkait. Jangan sampai nanti ada anggapan masyarakat, ini pada saat sekarang sini saja, nanti kalau habis itu main lagi mereka. Makanya ini yang harus seperti ditutupi. Kita harus duduk dengan sama-sama stakeholder terkait. Siapa stakeholder terkait? Yang punya otoritas di pelabuhan tersebut. Atau mungkin dari perusahaan, mereka mau bersih-bersih semuanya. Tadi ini kan menghambat perekonomian Indonesia. Betul. Begitu, Pak. Berarti kapan rencananya akan ada dialog yang membahas lebih dalam terkait dengan hal itu, Pak? Dan siapa saja nanti yang akan diikut sertakan? Seperti tadi Bapak sampaikan, perusahaan, pengelola pastinya juga disertakan dalam pertemuan itu. Saya katakan lagi ini secepatnya akan kita lakukan seperti targetnya ini. Apa? Instruksi langsung dari Presiden. Makanya nanti kita, dan perlu dipahami kami kepolisian di sini sebagai problem solving, Mbak. Kami memecahkan masalah bersama-sama di sini ini ya. Kami membantu dalam hal pemecahan masalah. Karena ini internal mereka, tapi merugikan para sopir-sopir truk ini, dan juga negara juga rugi karena kalau terhambat pengiriman barang-barang. Makanya ini harus cepat dilakukan seperti ini. Berarti targetnya sekitar minggu depan ya Pak ya, ada pertemuan itu, kemudian juga didesak juga mungkin akan diberikan tindakan tegas? Harapan kita begitu, Mbak. Karena kan ini kan ada faktor kepentingan mereka yang di lapangan. Kami sebagai penegak hukum di sini yang mengharapkan juga secara preventif kita lakukan bagaimana kita mencegah jangan sampai terjadinya tindak pidana seperti ini, Mbak. Atau kejadian-kejadian hal seperti ini oleh mereka semuanya. Makanya kami mengharapkan secepatnya lebih bagus lagi. Oke. Target khususnya sudah ada arahan belum Pak dari Kapolda? Karena kan Kapolda ini memang sudah membentuk tim khusus untuk menangani hal ini. Nah, ada target-target yang diberikan tidak Pak oleh Kapolda? Kami yang pertama belum menyampaikan. Dari kemarin sudah saya sampaikan bahwa tidak boleh ada Rp1 atau uang para sopir itu yang dimakan oleh para pungli. Beliau agak sedikit keras kepada semua kapolres. Memang ada pelabuhannya. Jangan sampai ada uang para sopir ini dirugikan oleh para oknum-oknum seperti ini. Itu pertama. Yang kedua, agar cepat kita berkoordinasi dengan pihak otoritas terkait untuk bisa segera kita menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai ada berkelanjutan lagi. Orang bilang sekarang kita lakukan razia, mereka berhenti. Tapi setelah ini mereka akan bermain lagi. Nah, ini yang harus kita ada kesempatan kita tuntaskan sampai seberes-beresnya, Mbak. Oke, betul sekali ya Pak ya, sepakat. Karena seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa kan koordinatornya ini sudah punya grup pesan singkat sendiri yang menginformasikan ketika polisi merapat, harap ditahan dulu aktivitasnya, nanti baru bisa dilanjutkan lagi. Ini kan satu hal yang sangat sudah terencana. Berarti tadi boleh ditegaskan Pak, ancaman hukumannya berapa sih Pak? Berapa tahun penjara bagi mereka yang memang terbukti melanggar atau melakukan aksi pungli ini? Udah. 368 KUHP, Pak. Ini ancamannya adalah 9 tahun penjara, Pak. Para pelaku-pelaku ini. 9 tahun penjara. Berarti upaya-upaya yang kemudian akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian ini apa saja Pak untuk mengantisipasi hal ini? Karena memang lagi-lagi ini adalah satu kejadian yang berulang dan datangnya bahkan dari dalam sistem itu, Pak. Silakan Pak Yusri. Iya, Pak, betul. Makanya kami mengharapkan semuanya segera mungkin stakeholder terkait mau kita sama-sama berkomitmen untuk sama-sama duduk bersama kita. Karena untuk menyelesaikan ini harus dengan duduk bersama. Otoritasnya mereka ada. Kami adalah penegakan hukum. Apabila melihat ini kami tetap gunakan satu kekuatan kami dengan KUHP. Walaupun di satu sisi kami punya yang namanya preemptif, kita kasih himbauan-himbauan, kemudian kami preventif mencegah. Jangan sampai terjadi para korban-korban, para sopir-sopir truk yang mengeluh kepada Presiden kemarin, jangan sampai terulang lagi. Itu yang paling utama, Mbak. Baik, memang sopir maksud saya ini sangat gigit jari ya Pak ya dengan adanya aksi pungli ini, dan kita sama-sama berharap seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yusri Yunus, semuanya bisa benar-benar berantas begitu, tidak hanya formalitas saja, terlebih tidak hanya fokusnya sekarang saja saat masih disoroti oleh Presiden dan juga Kapolri. Kita sama-sama tunggu perkembangannya seperti apa Pak. Selamat kembali bertugas kepada Pak Yusri Yunus dan juga tim. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, Pak. Terima kasih.